Coba jujur, pernah nggak kamu berdiri di depan brosur KPR, lihat rumah cantik, taman rapi, langit biru, lalu dalam hati kamu bilang, kayaknya gue sanggup deh, cicilannya cuma segini. Brosur itu tidak bohong, tapi juga tidak jujur sepenuhnya. Karena brosur, KPR hanya menunjukkan pintu masuk, bukan lorong panjang yang harus kamu lewati selama 20-30 tahun. Dan malam ini, kita nggak bahas KPR sebagai mimpi, tapi sebagai jebakan yang sering dibungkus rapi dengan senyum sales dan angka kecil. Cicilan murah di awal, mahal di akhir. Brosur bilang, cicilan mulai 2 jutaan. Tapi yang tidak ditulis besar-besar, itu cuma 1 sampai 3 tahun pertama. Setelah itu, bunga mengambang. Dan cicilan bisa melonjak 30-70. Awalnya kamu senyum tiap bayar cicilan, tahun keempat. Mulai mikir, tahun keenam. Mulai ngeluh, tahun ke-10. Mulai takut kehilangan rumah. Masalahnya bukan kamu boros. Masalahnya, permainan bunga tidak pernah dijelaskan jujur sejak awal. Biaya yang tidak pernah masuk brosur, brosur bilang, DP ringan, yang tidak dibilang biaya notaris, biaya provisi, asuransi jiwa, dan kebakaran, pajak, balik, nama, administrasi bank, akhirnya DP 50 juta, tapi uang keluar bisa 80-100 juta. Dan yang lebih kejam, semua biaya itu harus dibayar di awal. Saat tabunganmu paling tipis, banyak orang belum pindah rumah, tapi tabungannya sudah kosong duluan. 30 tahun, hidup dikunci, satu keputusan. KPR bukan cuma cicilan. KPR adalah kontrak hidup jangka panjang. Selama 20-30 tahun, kamu takut resign, takut mulai usaha, takut ambil risiko, takut sakit, takut kehilangan penghasilan. Karena rumah itu belum benar-benar milikmu. Ia masih milik bank, dan kamu hanya penjaga cicilan. Brosur tidak pernah bilang, rumah ini akan membentuk seluruh keputusan hidupmu. Kalau gagal bayar, kamu yang disalahkan. Saat ekonomi memburuk, PHK datang, usaha sepi. Bank tidak peduli cerita hidupmu. Yang ada, denda, surat peringatan, ancaman lelang. Dan lucunya, saat lancar bayar kamu, nasabah baik. Saat macet, kamu dianggap gagal. Padahal, sistemnya memang dibuat tidak ramah untuk manusia biasa. Jadi, apa yang seharusnya kita lakukan? Bukan berarti KPR itu haram, tapi harus sadar penuh. Bukan mabuk brosur. Sebelum tanda tangan, hitung cicilan setelah bunga naik, bukan saat promo. Pastikan cicilan 30%. Penghasilan bersih, punya dana darurat minimal 12 bulan, cicilan. Jangan beli rumah demi gengsi, beli demi napas panjang. Rumah impian bisa jadi penjara. Kalau salah masuk, brosur KPR selalu bicara soal rumah impian, tapi jarang bicara soal harga yang harus dibayar oleh masa depanmu. Ingat,